namanya ilmu kardiografi. Nah ini potongan dari left ventricle. Jadi ini nggak usah dibayangkan bagaimana ininya. Saya kasih tahu saja ini ventricle kiri. Ini ventricle kiri, kemudian ini adalah katup semilunar aorta, ini katup mitral, ini berarti adalah left atrium, dan ini aorta ya. Aorta ini di baliknya adalah ventricle kanan. Oke, jadi darah dari atrium kiri ke ventricle kiri, kemudian ke aorta. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bagaimana otot jantung itu memompa atau fase sistolik dan diastolik. Di fase sistolik ketika bergerak ke dalam, fase diastolik ketika ada ini, Nah, ini ada, saya kasih bocoran lagi. Ini adalah gambaran dari pasien yang ada masalah pada pompanya. Tadi kalau ditanya hukum Franz-Starling itu akan terjadi hanya pada otot yang normal. Nah, otot yang normal itu seperti yang di bawah ini, yang di bagian bawah. Yang di bagian bawah ini yang dia bergerak normal. Otot jantungnya cukup tebal, di sini miokardnya, dan dia bergerak. Nah, di bagian yang di sini ini sudah ada disfungsi pada miokardnya, sehingga coba Anda bandingkan bagian ini dan bagian ini. Nah, ini akan menjadi lebih sedikit gerakannya dibandingkan ini. Nah, ini ada pasien ya sudah mengalami disfungsi. Kenapa disfungsi? Otot-ototnya sudah mengalami infak yang di sini. Infak kalau ada kematian sel otot jantung, sehingga dia fungsi kontraksinya udah tidak ada. Fungsi kontraksinya jadi terganggu, tidak lagi bergerak seperti temannya yang di sini dan temannya yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat kalau fungsinya normal semua, maka secara Franz-Starling tadi dia akan bisa menginjeksikan dengan normal. Nah, ini kalau kita potong left ventricle ini secara melintang seperti ini ya. Jadi, nah ini yang bagian yang normal yang di sini, otot yang normal. Tapi kita lihat bagian yang di sini, di bagian anteroseptal yang dekat dengan septal yang bagian atas tadi, dia tidak bergerak. Sehingga kalau seperti ini, bagaimana stroke volumenya? Akankah baik-baik saja? Ya, tentu akan ada pengurangan stroke volume karena ada bagian dari otot jantung yang tidak ikut mendorong, begitu ya, tidak ikut mendorong untuk mengejeksikan. Nah, ini kita bisa melihat fungsi sistolik dan diastolik. Oke, saya akan lihatkan lagi. Nah, ini adalah kalau kita mengukur fungsi jantung itu. Jadi ini kita bisa dapatkan ejection fraction. Kemudian kita bisa dari mana dia bisa menghitung ejection fraction alatnya, karena kita ada data end diastolic volume di sini. Kemudian ada end systolic volume. Ya, ini dikurangi ini menjadi stroke volume ya. Nah, ini ada stroke volume-nya. Oke. Stroke volume dibagi dengan end diastolic volume, maka fraksi ejeksinya akan dapat. Oke, ini adalah potongan dari tadi ventricle kiri, kemudian kita potong. Ini adalah fase diastoliknya. Kalau kita ukur secara tadi ini adalah tabung, maka kita akan dapatkan volumenya. Kemudian ini adalah fase sistoliknya. Ini lihat ada kontraktilitas di sini, relaksasi, kemudian kontraksi, relaksasi dan kontraksi. Di bagian ya otot yang sakit ini tadi nggak begitu ketara ini yang sistolik dan diastoliknya. Seperti yang Anda lihat seperti ini, kayak datar aja ya.
pasiennya normal nggak nih fraksi ejeksinya, ejection fractionnya normalnya tadi di atas ya 60%. Ini berarti pasiennya ada penurunan fraksi ejeksi. Stroke volume-nya juga tadi normalnya di 70, dia di 44 ml. Jadi ada penurunan stroke volume, penurunan fungsi kontraksi, penurunan fungsi jantungnya. Ya, oke. Untuk praktikum jantung kata seharusnya Anda turun ke lab ya. Nah ini untuk petunjuk praktikumnya. Jadi pada praktikum jantung kata ini Anda dibawa untuk melihat secara langsung jantung kata. Ya, namanya juga jantung kata ya. Oke. Ini pertama kali adalah preparasi dulu untuk katanya. Kita ini merusak batang otaknya sehingga harapannya kita masih bisa mengamati kontraktilitas dari jantungnya tanpa si katanya merasa sakit gitu ya. Jadi ini kita preparasi dulu katanya. Setelah katanya kita preparasi, kemudian kita siapkan katanya dengan posisi seperti ini dan kita buka di dada dan dinding perutnya ya. Dada dan dinding perutnya dibuka dengan irisan bentuk Y. Nah, ini dibuka untuk dinding dada dan dinding perutnya. Nggak ada suaranya ya, saya isi aja deh suaranya ya. Jadi oke, ini kita membuka dinding dadanya. Ini sudah mulai ya, kemudian kita singkap dari struktur yang sudah bisa lihat denyut jantung dari katanya di sini. Ya, ini ya dari denyut jantungnya bisa kita lihat. Masih di dalam perikardium. Kemudian berikutnya adalah kita sudah bisa lihat pada kondisi fisiologis, maka kita coba menghitung jumlah denyut jantung kata 1 menit pada kondisi fisiologis. Di sini kita teteskan dengan laktat pada suhu normal. Ini nggak bisa ada suara ya.
meletakkan katanya. Anda tinggal hitung gitu. Juga boleh dihitung untuk 1 menitnya ada berapa, oke? Boleh dihitung di sini. Ada larutan pertama kata ini ditetes dengan larutan fisiologis. Oke, silakan. Ada berapa tuh? Oke. Hitung 15 detik kali 4. Oke, sekarang ya. Hitung 15 detik kali 4. Ini udah mencari heart rate-nya. Ada berapa? Oh kan benar bohong. Wah, aku hitung nih. Nanti jam berapa? 15. Ada berapa? 15 detiknya ada berapa? Dapat berapa? 40-an. 16 kali 4. Oke, 15 kali 4. Bukan 1 menit. Ini 1 menit. Dapat berapa? 22. Catat dulu. Dengan RL. Kemudian selanjutnya kita akan tetesi Iya, saya semangat. Dicek nih. dengan RL yang dihangatkan. Nah ini ditetes dengan ditolik bagaimana respon jantung kita kondisi hangat gitu ya. Oke, silakan dihitung untuk ini ya. Ini Oke, ini sudah ditetes dengan larutan yang hangat, RL yang hangat, silakan. Dua 20-an. Aku nemunya 19-20. 19-20 ini dijai. 15 Ya detik kan dapat berapa? tipe-tipe sing lewat. 20-an. 20, oke. Catat dulu ya. Setelah itu kita akan teteskan lagi dengan larutan RL yang dingin. Tadi situasinya dibuat kalau dalam kondisi yang hangat ya. Ini kalau dingin, sekarang kita teteskan RL yang dingin udah dimasukkan ke dalam air es. Jadi bisa itu. Udah dapat 12. Oh, dari 12 sampai 13. Oke. Jadi ada sudah ada tren nih. Ada tadi pada kondisi normal dapat 16 ya. Oke, dengan kondisi hangat meningkat dulu sampai 20. Dalam kondisi yang dingin di 12 kali per 15 detik ya. Jadi meningkat pada kondisi hangat dan menurun pada kondisi dingin. Ya, kenapa kok kayak gitu ya? Kenapa kok
bisa tidak ketemu pasien. Setelah ditanya, Anda harusnya kan anamnesis ya, anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Oke, karena shortcut lah, kita sudah kita tahu bahwa tesnya tinggi, harusnya kok sampai dan begitu ditanya apakah ada sesak, tidak ada, berdebar, dia merasa berdebar. Kemudian begitu mulai melakukan pemeriksaan, pegang tangannya pasien belum, kok hangat, nah gitu. Pantas kan heart rate-nya tinggi, nah, gitu. Jadi heart rate yang tinggi ini juga karena ada demam, pernah nggak demam tapi nggak heart rate-nya yang itu heart rate apa enggak kalau demam? Enggak ya. Coba bandingkan heart rate Anda saat tidak demam dan demam nanti. Kalau demam heart rate-nya naik, kenapa? Kok naik? Apa yang meningkat? Apa yang berubah dari kondisi yang hangat itu tadi? Kalau kondisi demam, contohnya wes, kalau kondisi demam apa yang dia harus dia butuh nutrien yang lebih banyak, metabolic rate-nya lebih tinggi ya, metabolic rate-nya lebih tinggi sehingga cardiac output-nya juga harus dihantarkan lebih banyak gitu. Sehingga cardiac output butuh lebih banyak dengan komponen stroke volume yang sama, maka yang dinaikkan adalah heart rate-nya dan heart rate-nya meningkat sehingga cardiac output-nya juga meningkat. Pada kondisi yang dingin sebaliknya, maka dengan penurunan metabolic rate, cardiac output-nya turun sehingga heart rate-nya juga bisa turun. Ya, sudah kita berikan situasi atau kondisi yang hangat dan dingin, kemudian kita keluarkan jantung itu dari tubuh kakak. Jadi kita keluarkan jantungnya dari tubuhnya. Apakah masih bergerak? Ya, apakah masih bergerak? Iya. Karena ada sifat apa? S-anul itu punya sifat otomatisasi. Ada sifat otomatisasi ketika dia diputus dari jaringan lainnya, maka masih punya kemampuan untuk memberikan impuls listrik secara spontan, sehingga masih bergerak itu yang disuruh bergerak. Jadi ya ada kontraktilitas yang masih terjadi di sini. Ada ventricle dan atrium masih jadi satu, masih di dalam perikardiumnya, jadi masih ada gerakan yang sinkron atrium dan ventricle. Kemudian ketika dipisahkan dari tubuh, maka jantung masih bisa bergerak dengan otonom, dengan spontan. Bagaimana kalau kita pisahkan antara atrium dan ventricle? Kemudian kita pisahkan nih atrium dan ventricle. Kita apakah kira-kira masih ada ini? Coba kita lihat. Ini masih ada perikardiumnya, kemudian perikardiumnya kita lepaskan dulu.
Masih anjir. Masih baterainya berapa ya? Baterainya berapa? Masih ada gerakannya. Ya, ini bagian dari atrium. Ini vertikal. Atrium ini vertikalnya. Vertikalnya secara intrinsik rate dari miokard itu di bawah 25 menit dia kayak di entah dia sudah bilang kontrabilitasnya atau sudah ya, tapi rate dari ventrikel sangat rendah. Tapi kalau dari atrium, nah dia masih karena intrinsik dari atrium itu masih bisa bergerak lebih cepat daripada ventrikel. Ya, jadi disitu kita pisahkan dari tubuh karena ada otomatisasi dari SR, maka jantung ini masih bisa bergerak di jempol. Bahkan lagi atrium dan ventrikel masing-masingnya masih bisa bergerak juga karena ada sifat dari intrinsik otot atrium itu yang masih juga bisa berinteraksi. Oke, saya kira begitu. Anda mau hot lab